Diretas, perusahaan AS ini bayar tebusan ke hacker 156 miliar rupiah. Dia berhasil meretas gitu websitenya orang luar negeri. Kalau itu dijempoli orang Indonesia, wah hebat orang Indonesia. Pemasok daging sapi terbesar dunia asal AS, JBS akhirnya menyerah pada peretas atau hacker. Perusahaan menyebutkan membayar tebusan ransomware sekitar 11 juta US dollar atau 156,5 miliar rupiah. Kurang dari 6 hari sudah bisa dilakukan gitu. Tetapi ada tetapinya. Kami juga tidak ingin gegabah. Artinya mentang-mentang bisa dilakukan kemudian kami masuk terlebih dahulu, enggak. Karena kalau enggak, kami juga bisa diduga melanggar privasi mereka. Jaringan komputer perusahaan JBS berhasil dijebol oleh kelompok peretas bernama Reveal. Pernyataan perusahaan menyebutkan memilih tetap membayar agar file tetap aman, meskipun ada indikasi sebagian besar sistemnya beroperasi tanpa bantuan kelompok peretas itu. Kita harus bangga dengan adanya hacker ini. Dari keahlian luar biasa hacker Indonesia itu. Pada saat pembayaran, sebagian besar fasilitas perusahaan telah beroperasi. Kata perusahaan dikutip dari CNBC Internasional Kamis 10 Juni 2021. JBS menambahkan, perusahaan membuat keputusan mengurangi masalah tak terduga terkait serangan itu, serta juga memastikan tidak ada data yang dicuri. Sebenarnya kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak Indonesia ini sebenarnya sangat hebat sekali. Indonesia ini menjadi salah satu tujuan SDM untuk bidang teknologi IT, apalagi bidang security. Sebenarnya pemerintah AS tidak merekomendasikan korban ransomware membayar uang tebusan. Walaupun geng ransomware bukanlah entitas yang dikenai sanksi dan membayar mereka bukan aktivitas ilegal. Namun CEO JBS Andre Nogueira membela keputusan perusahaannya membayar tebusan itu. Dia mengatakan keputusan itu sangat sulit dibuat baik bagi perusahaan maupun dirinya sendiri. Namun kami merasa keputusan ini harus dibuat untuk mencegah potensi resiko bagi pelanggan, kata Andre Nogueira. Sebenarnya kalau kita lihat dari kemampuan, kita harus bangga gitu. Ternyata banyak orang Indonesia yang emang hebat-hebat dan jago-jago. Jadi potensi kekuatan teknologi bangsa Indonesia ini sangat hebat sekali. Akibat dari peretasan itu, pabrik daging JBS di AS dan Australia harus ditutup setidaknya 1 hari. Informasi pembayaran itu datang tak lama setelah CEO Colonial Pipeline, Joseph Blood, datang sebagai saksi di Kongres hari Selasa waktu setempat. Perusahaan itu merupakan pipa bahan bakar utama di AS dan juga baru saja diretas oleh kelompok ransomware berbeda bernama DarkSide. Diretas, perusahaan AS ini bayar tebusan ke hacker 156 miliar rupiah. Pemasok daging sapi terbesar dunia asal AS, JBS akhirnya menyerah pada peretas atau hacker. Perusahaan menyebutkan membayar tebusan ransomware sekitar 11 juta US dollar atau 156,5 miliar rupiah. Jaringan komputer perusahaan JBS berhasil dijebol oleh kelompok peretas bernama Reveal. Pernyataan perusahaan menyebutkan memilih tetap membayar agar file tetap aman, meskipun ada indikasi sebagian besar sistemnya beroperasi tanpa bantuan kelompok peretas itu. Pada saat pembayaran, sebagian besar fasilitas perusahaan telah beroperasi. Kata perusahaan dikutip dari CNBC Internasional Kamis 10 Juni 2021. JBS menambahkan, perusahaan membuat keputusan mengurangi masalah tak terduga terkait serangan itu, serta juga memastikan tidak ada data yang dicuri. Sebenarnya pemerintah AS tidak merekomendasikan korban ransomware membayar uang tebusan. Walaupun geng ransomware bukanlah entitas yang dikenai sanksi dan membayar mereka bukan aktivitas ilegal. Namun CEO JBS Andre Nogueira membela keputusan perusahaannya membayar tebusan itu. Dia mengatakan keputusan itu sangat sulit dibuat baik bagi perusahaan maupun dirinya sendiri. Namun kami merasa keputusan ini harus dibuat untuk mencegah potensi resiko bagi pelanggan, kata Andre Nogueira. Akibat dari peretasan itu, pabrik daging JBS di AS dan Australia harus ditutup setidaknya 1 hari.
Informasi pembayaran itu datang tak lama setelah CEO Colonial Pipeline, Joseph Blood, datang sebagai saksi di Kongres hari Selasa waktu setempat. Perusahaan itu merupakan pipa bahan bakar utama di AS dan juga baru saja diretas oleh kelompok ransomware berbeda bernama DarkSide. Menurut Joseph Blood, keputusan membayar tebusan merupakan hal benar yang harus dilakukan untuk negara. Ngeri, miliaran password bocor di forum hacker. Kumpulan miliaran kata sandi diduga bocor di forum peretas populer. Hal ini diketahui dari pengguna forum yang mengunggah file TXT 100 GB berisi 8,4 miliar entry password. Jumlah itu nampaknya telah digabungkan dari kebocoran data dan pelanggaran yang telah terjadi di masa lalu. Menurut orang yang mengunggah, seluruh password memiliki panjang 6-20 karakter dengan karakter non-ASCII dan tanpa spasi. Awalnya pengunggah mengklaim data yang bocor berjumlah 82 miliar password, namun media Cybernews mengatakan setelah melakukan pengujian terdapat jumlahnya adalah 8.459.060 entry unik. Kompilasi itu dijuluki RockU 2021. Kemungkinan mengacu pada kejadian pelanggaran data RockU tahun 2009. Saat itu pelaku peretasan berhasil membobol server situs web aplikasi itu. Pelaku mendapatkan lebih dari 32 juta pengguna dan password disimpan dalam teks biasa. Profil hacker Indonesia, Ganosik Tim yang acak-acak Israel di dunia maya. Baru-baru ini masyarakat di tanah air ramai oleh kisah heroik kelompok hacker asal Indonesia yang mengatasnamakan sebagai Ganosik Tim atau Garuda Unknown Security. Kelompok peretas ini membantu Palestina melakukan serangan ke Israel lewat dunia maya. Tak tanggung-tanggung, Ganosik Tim sukses membobol data pribadi milik Perdana Menteri Israel PM Benjamin Netanyahu, meretas situs dengan domain ILI, meretas ratusan nomor WhatsApp penduduk, situs universitas dan ribuan akun email, serta kartu kredit yang dirilis oleh perbankan Israel. Dikutip Viva Tekno dari situs https://www.ganosiktim.my.id, Selasa 25 Mei 2021, Ganosik Tim atau Garuda Unknown Security adalah jaringan peretasan internasional tanpa batas yang menargetkan situs web pemerintah, perusahaan, dan swasta di seluruh dunia untuk menarik perhatian pada pesan politiknya. Kemampuan jaringan secara konsisten menyerang targetnya dengan teknik canggih menempatkan kami di garis depan peretas yang bermotivasi politik. Selama bertahun-tahun aktivitas Garuda Unknown Security melibatkan perusakan situs web dan kebocoran data situs web untuk menyampaikan pesan politiknya, tulis keterangan resmi di situsnya. Selain serangan dunia maya, jaringan Garuda Unknown Security juga telah meluncurkan sejumlah alat perangkat lunak atau software yang dirancang untuk pengguna melakukan serangan dunia maya mereka sendiri terhadap target pilihannya. Kepada Viva Tekno, mereka mengatakan supaya masyarakat untuk tidak takut terhadap Garuda Unknown Security atau Ganosik Tim, karena mereka mengaku tidak akan meretas website milik pemerintah dan milik masyarakat Indonesia. Dalam sebuah postingan di Instagramnya, Ganosik Tim, mereka mengaku bukan kriminal, bukan juga orang jahat, mereka hanya manusia. Adapun jargon yang kerap mereka sebutkan adalah "We break rules, not hearts." Di mata pakar siber Pratama Persada, aksi Ganosik Tim yang menyerang pertahanan Israel dinilai sebagai pertahanan Israel, bentuk solidaritas ke Palestina sebagai sesama negara berpenduduk Muslim. Biasanya ada pihak yang mengunggah proses dan keberhasilan di video. Hal semacam ini memang banyak ditemui di YouTube. Artinya ada potensi di mana SDM di tanah air bisa dimaksimalkan lebih baik lagi, khususnya membentuk SDM yang bisa berkontribusi dalam era cyber warfare, kata dia kepada Viva Tekno Senin malam 24 Mei 2021.